Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Susan man sannafa hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-Rabi'atu was-salasuna. Makalah yang ke-34. Finnahi, di dalam larangan, anisyukhti, dari murka, anisyukhti, dari murka, alallahi ta'ala, atas Allah ta'ala. Makalah yang ke-34 ini akan menerangkan mengenai manusia dilarang keras untuk murka, marah, ngambek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Berkatalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah. Ma'azoma, betapa besarnya, tasakhutoka, kemurkaanmu, ala rabbika, atas Tuhanmu, watahammutaka, dan tuduhanmu, lahu, pada Allah, pada rabbika azza wa jalla, wa'tirodoka, dan betapa besar, wa'tirodoka, dan penentanganmu, wa'tirodoka, dan penentanganmu, alaihi, atas rabbika, wantisabaka, dan tudinganmu, lahu, pada rabbika azza wa jalla, bizulmi, dengan kezaliman, wastibta'aka, dan tertahanmu, fir rizki, di dalam rizki, wal gina, dan kekayaan, wakasfil kurubi, dan hilangnya kesusahan, wal balwa, dan juga musibah. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, betapa besarnya murkamu atas Allah, betapa engkau menuding-nuding Allah, betapa engkau menentang-nentang Allah, betapa engkau menuduh-nuduh Allah, karena tertahannya rizkimu, karena tertahannya kekayaanmu, karena tertahannya belum juga dilepaskan engkau dari kesusahan-kesusahan dan juga kemusibahan-musibahan. Karena engkau masih terus dalam keadaan kayak begini, maka engkau marah kepada Allah, engkau tuding-tuding Allah, engkau tuduh-tuduh Allah. Engkau sudah melakukan ini, melakukan itu, sudah melakukan ibadah, sudah melakukan ini, sudah membaca ini, sudah bersedekah, tapi tetap saja engkau masih tertahan rezekimu, maka engkau kemudian murka kepada Allah. Betapa besar murkamu, ngambekmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ta'lam. Ini terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir. Bahkan terjadi juga dahulu saat zamannya Nabiullah Yunus alaihissalam. Kan ngambek, udah mohon dibukain hidayah umatnya, tapi juga puluhan tahun masih aja nggak juga dapat hidayah. Umatnya Nabi Yunus kabur, keluar Nabi Yunus, maka kemudian dimakan oleh ikan. Jadi ngambek itu kepada Tuhan itu udah naluri manusia. Ngambek, marah, murka, nuduh-nuduh, nuding-nuding Allah atas apa yang belum juga terkabul, atas apa yang belum juga tercapai dari apa yang kita inginkan, yang kita mohonkan kepada Allah. Amma ta'lamu, apakah tidak mengetahui kamu, tidakkah mengetahui kamu, anna likulli ajalin, bahwasanya untuk tiap-tiap waktu,
kitabun ada ketetapannya, walikulli ziyadati baliyatin dan untuk tiap-tiap tambahnya bala, wa kurbatin dan kesusahan, ghayatun ada puncaknya, muntaha ghayatu muntaha ada puncak akhirnya, wa nafadun dan ada habisnya. Apakah kamu tidak tahu setiap waktu itu ada ketentuannya? Kalau waktunya ini ya sudah terjadi itu. Kalau waktunya seperti ini, kalau sudah ditentukan seperti ini, ya sudah ada waktunya. Segala macam ada, segala macam waktu itu ada ketetapannya. Mau susahmu sangat banyak, mau susahmu itu berlipat-lipat, pasti ada puncaknya, pasti ada akhirnya, pasti ada habisnya. Nggak mungkin seumur hidup engkau tidak punya uang, nggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak akan seperti itu Allah akan melakukan. Tidak akan mungkin seumur hidup engkau itu bete terus, gelisah terus, susah terus. Enggak mungkin. Semua ada batasnya, semua ada waktunya. Tapi memang rasanya kata orang Arab, ayyamus sururi kisorun wa ayyamul huzni tiwalun. Hari kalau lagi bahagia rasanya cepat banget. Tapi hari kalau lagi susah, kalau lagi sedih, kalau lagi bete, lama banget rasanya. Memang seperti itu. Padahal baru gak punya duitnya, baru seminggu, tapi rasanya udah berabad-abad rasanya. Tapi kalau punya uang, rasanya cepet banget waktunya. Memang seperti itu perasaannya. La yataqaddamu tidak akan maju zalika apa demikian waktu, wala yata'akharu dan tidak akan tertunda apa zalika, nggak bisa dimajuin, nggak bisa juga diundur. Kalau waktunya susah sekarang nggak bisa dimundur-mundurin, nggak bisa. Kalau waktu senangnya besok ditunda-tunda lagi, nggak bisa. Semua kalau udah ada waktunya tidak bisa dimajukan, tidak juga bisa ditunda. Auqatul balaya adapun waktu-waktu bencana, waktu-waktu musibah, itulah tuglabu tidak bisa dibalik. Fatasiru sehingga jadi apa auqatul balaya itu awafia waktu bahagia. Wa waktul buksi dan adapun waktu kesulitan, layun qolabu tidak bisa dipindah, tidak bisa dibalik. Apa waktul buksi naimahu pada waktu kenikmatan, wahalatul fakri dan adapun keadaan fakir, keadaan susah, la tastahilu tidak bisa berubah apa halatul fakri gina menjadi waktu kaya. Kalau sedang musibah, waktunya musibah, nggak bisa dibalik menjadi waktu bahagia. Kalau lagi waktunya sulit, nggak bisa dibalik menjadi waktu enak. Kalau lagi waktunya fakir, nggak bisa juga dirubah untuk menjadi kaya. Kalau udah waktunya, tetap itu yang akan terjadi. Loh, bagaimana dengan doa? Bagaimana dengan wirid? Doa wirid adalah sebuah ibadah. Kita mohon barangkali dengan doanya itu Allah bisa berubah. Atau dengan doa itu menjadi sebab berubahnya keburukan. Bisa jadi semua. Maka tetap kita ingatkan terus dari sabda Nabi, doa adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Perlakukanlah doa itu sebagai ibadah, bukan sebagai sebuah transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahsinil adab. Kalau sudah seperti ini, bahwa semua nggak bisa dirubah-rubah. Kalau waktumu sedang celaka ya celaka. Kalau waktumu sedang baik ya pasti baik. Mau ada orang ngalang-ngalangin tidak ada yang bisa. Kalau sudah waktunya seperti itu. Ahsin maka perbaguskanlah. Perbaikilah. Al-adaba adab kepada Allah. Perbaikilah adabmu kepada Allah. Baguskanlah adab kita kepada Allah. Ketika kita mendapatkan apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Wa alzim dan mantap tetaplah. Wa alzim dan tetaplah as-somta pada diam.
sudah diamlah engkau. Nggak usah gerutu, nggak usah mengeluh-ngeluh, nggak usah menuding-nuding, nggak usah juga bikin Facebookan, nggak usah juga bikin status-statusan. Wasobro dan sabar, waridho dan ridho, wal muwafaqata dan tetap sesuai li rabbika pada Tuhanmu azza wa jalla. Tetap saja, baik saja, husnuzon saja kepada Allah, sabar saja, ridho saja. Terus berupaya untuk sesuai tingkah laku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Watub dan taubatlah kamu antasahutika dari murkamu alaihi atas Allah. Watahammutika dan tuduhanmu lahu pada Allah fi fi'lihi pada perbuatannya Allah. Bertaubatlah kita dari ngambeknya kita kepada Allah. Udahlah, udah capek katanya sholat duha bisa bikin rezeki. Udah duha tahun-tahunan ini kagak juga kaya-kaya. Katanya baca waqiah bisa membuat orang kaya. Udah baca waqiah enggak juga kaya-kaya. Katanya kalau orang sodako 100.000 nanti akan dikasih berlipat-lipat. Udah sodako sejuta-juta enggak juga berlipat. Katanya kalau doanya sama orang yatim akan terkabul. Udah manggil orang yatim enggak juga kekabul-kabul. Katanya orang tua adalah rajanya, keramat. Semua doa orang tua itu terkabul. Udah kita baik-baikin orang tua, enggak juga. Lalu kemudian ngambek. Taubatlah dari ngambekmu kepada Allah, tuduhanmu kepada Allah, fi'lihi pada perbuatannya Allah. Falaisa maka tidak ada hunaka di sana. Di sana apa? Di sana ketentuan-ketentuan Allah itu istifaun sebuah pembalasan, wantiqamu dan dendam, min ghairi zanbin dari tanpa dosa. Wala aradha dan tidak tertuju alat tobi atas tabiat kama huwa sebagaimana dia fi haqqil abidi di haknya seorang hamba ba'dihim sebagian mereka hamba fi ba'din di sebagian yang lain. Allah ini enggak seperti manusia sama manusia. Kalau manusia sama manusia ada dendamnya, ada pembalasannya. Kita disakiti sama manusia, dendam sama dia. Kita disakiti sama orang, balas kita. Allah ini enggak seperti itu. Huwa adapun Allah azza wa jalla munfaridun zat yang maha esa. Bil azali dengan masa azalnya, masa lalunya, masa azalinya. Wasabaqo dan sudah lewat al asya'a pada berbagai macam hal. Khalaqaha Allah menciptakan asya. Wa khalaqa masalihaha dan Allah menciptakan masalihaha kemaslahatan asya. Wa mafasidaha dan mafsadah kerusakan asya. Wa alima dan Allah mengetahui ibtidaaha permulaannya asya. Wantihaaha dan akhirnya asya. Wankidaaha dan ketentuannya asya. Allah tahu yang ini baik, yang ini buruk. Barangkali sesuatu yang baik buat kita itu buruk di pandangan Allah. Barangkali sesuatu itu buruk di pandangan kita, tapi sesungguhnya bagi Allah itu adalah kebaikan bagi kita. Semua sudah ditentukan sama Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita pasti jadi kebaikan buat kita, bukan menjadi keburukan buat kita. Semua sudah ditentukan. Wa huwa dan adapun Allah azza wa jalla itu hakimun zat yang maha bijaksana fi fi'lihi pada perbuatannya Allah. Mutkinun yang pasti fi sun'ihi di dalam ciptaan Allah. La tanakudo yang tidak bertentangan fi fi'lihi pada perbuatannya Allah. La yaf'alu yang tidak berbuat Allah abasan sia-sia. Wala yakhluqu dan tidak menciptakan Allah batilan secara batil, laiban secara main-main. Tidak ada yang Allah ciptakan sesuatu kepada kita sia-sia, tidak ada. Tidak ada yang Allah ciptakan untuk kita sesuatu yang batil, sesuatu yang main-main, tidak ada.
Wala tajuzu dan tidak boleh alaihi atas Allah annaqaisu apa kekurangan-kekurangan, walal lu'mu dan juga celak fi af'alihi di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada sedikit pun celak, tidak ada sedikit pun kekurangan dari apa yang sudah Allah takdirkan dan tentukan untuk kita. Fantazir, kalau sudah seperti itu, kita lagi keadaan susah, kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan fakir, kita dalam keadaan sakit, sudah fantazir, tunggulah, nantikanlah al-faraja kelapangan, al-faraja kelapangan, nantikanlah, tunggulah masa lapang yang akan ditakdirkan oleh Allah. Hatta sehingga in ajazta, sekalipun kamu lemah an muwafaqatihi dari sesuainya taat kepada Allah, wa anir ridho dan dari ridho, wal gina dan kecukupan, fi fi'lihi di dalam perbuatannya Allah, hatta yablugha sehingga sampai alkitabu apa kitab ketentuan, ajalahu waktunya kitab. Sudah, nantikan saja, tunggulah dengan sabar. Meskipun engkau lemah untuk melakukan kesabaran, teruslah sabar. Terseok-seok engkau melakukan kesabaran, teruslah engkau sabar. Meskipun engkau lemah untuk ridho kepada Allah, teruslah berpegang kepada ridhonya Allah. Meskipun engkau ini masih goncang sana kanan kiri, teruslah engkau berpegang sepegang-pegangnya kepada Allah sampai nanti masa waktunya berakhir dari apa yang kita rasakan. Fatasfiru maka akan pergi al-halatu apa keadaan, andiddiha dari kebalikannya keadaan. Kalau waktunya sudah selesai, maka Allah akan membalikan keadaan seperti keadaan yang semula. Bimururiz zamani, dengan berlalunya waktu, wa wanqidha'il ajali dan habisnya masa. Tapi terkadang kita ini nggak sabar gitu. Ini susah udah bertahun-tahun ini. Masa susah, udah mau puasa masih aja susah. Udah 3 puasa masih aja susah. Nabi Ayub puluhan tahun susah. Baginda Rasulullah 11 tahun di Mekah susah. 11 tahun tuh baginda Rasul itu susah, 11 tahun itu di Mekah itu susah payah itu. Sampai kemudian hijrah ke Madinah. Belum nabi-nabi yang lain itu. Jadi kalau baru setahun 2 tahun, ya sudahlah, jalanin saja. Sabar. Kama yang qodiya, sebagaimana akan habis as-sata'u apa musim dingin, fayasfiru maka pergi apa musim dingin, anis sofi dari musim panas. Kalau udah rapi musim dingin, ya pasti akan berlalu menjadi musim panas. Tapi kita gak sabar, ini panas banget musim kemarau, kapan hujannya gitu. Tergiliran udah musim hujan mulu kagak rapi-rapi, kemana musim panasnya. Begitu kita ini modelnya. Padahal kalau ada waktunya musim hujan ya musim hujan. Kalau ada waktunya musim kemarau ya musim kemarau. Wayan qadi dan akan berakhir al-lailu apa malam, fayasfiru maka jadi pergi apa malam, anin nahari dari siang. Kalau nanti malam nih, udah tunggu aja, ntar juga siang. Siang udah tunggu aja, nanti juga malam. Faiza tolabta maka jika kamu meminta nurodau'in nahari, engkau meminta nurodau'in nahari, cahayanya siang hari, wa nuruhu sedangkan cahayanya siang itu bainal isya aini di antara maghrib dan isya, lam tu'tahu maka tidak akan diberikan kamu padanya permintaan. Gini hari ini sekarang, meskipun Anda baca apapun saja, biar jadi siang sekarang ini nih. Ya Allah, saya jadikan sekarang juga siang. Engkau baca apa aja, gak bakalan diberikan. Kenapa? Karena sekarang waktunya malam. Bal bahkan yazdadu akan berjadi tambah.
Yazdadu akan bertambah fi zulmatil laili, di kegelapan malam. Gini hari minta biar terang benderang, bukannya terang malah tambah gelap. Hatta iza balagot, sehingga jika sudah sampai az-zulmatu apa kegelapan, ghayataha puncaknya kegelapan, wa tala'a dan muncul al-fajru apa fajar, wajaa dan datang an-naharu apa siang, bidau'ihi dengan cahayanya siang, tolabta kamu meminta, zalika demikian itu, wa aradtahu dan kamu menginginkannya, wa sakatta dan kamu diam, anhu dari meminta, wa karihtahu dan kamu tidak senang hu pada nahar, tetap siang itu akan terjadi. Minta enggak minta, seneng enggak seneng, siang kalau udah waktunya datang pasti akan datang. Jadi kalau udah sampai puncaknya, pasti akan berubah. Makanya dicontohin di Quran, dicontohin di kisah-kisah. Nabi Ibrahim itu diuji menyembelih anaknya Ismail itu pisaunya itu udah nyentuh lehernya Ismail itu. Berarti kan udah puncaknya itu. Pisaunya Ibrahim itu udah nyentuh lehernya Ismail, udah tinggal narik ke sembelih udah Ismail. Itu kan berarti puncaknya udah tuh, udah bener-bener puncaknya itu. Tatkala sudah nyentuh di lehernya Ismail, barulah Allah turunkan penggantinya. Wa fadainahu bizibhin azim. Pun juga begitu Ibrahim, ketika lagi mau dibakar sama Namrud, itu apinya itu baru mau menyentuh kulitnya Ibrahim itu. Jadi bukan Ibrahim mau dibakar udah ditolong, belum. Itu apinya itu sudah mau menyentuh Nabi Ibrahim, turunlah pertolongan. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Musa ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, lari diperintahin sama Allah, larinya ke arah laut coba. Bukannya ke gunung, tapi ke arah laut. Pas di depan laut, Fir'aun sudah ada di belakangnya mereka. Di depan ada laut, di belakang ada pasukannya Fir'aun. Mau kemana itu? Baru ketika sudah dekat, terbelahlah lautan itu. Artinya sudah sampai di puncaknya. Di puncak kesulitan, di puncak kesusahan, di puncak musibah, Allah balik itu. Nah jangan-jangan apa yang kita alami, apa yang sedang dialami, kefakiran, kesusahan, kesulitan, ini belum sampai puncaknya ini. Makanya tidak ada lain kecuali terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi susah, jangan menjauh, makin mendekat. Lagi susah menjauh kepada Allah, makin susah hidupmu. Mendekatlah terus kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Fa in talabta, maka jika kamu minta i'adatal laili, baliknya malam, hina izin tatkala itu udah subuh nih, udah pagi, minta ya Allah balikanlah ke malam ya Allah. Lam tu'tahu, maka lam tujab maka tidak akan diijabah dakwatuka apa doamu. Walam tu'tahu dan tidak akan diberi kamu pada lail. Li'annaka karena bahwasanya kamu itu tolabta. Kenapa engkau ini tidak dikasih juga? Karena bahwasanya kamu tolabta meminta kamu asyai'a sesuatu fi ghairihi nihi, di bukan tempat, di bukan masanya. Fi ghairihi nihi, di bukan tempat, di bukan masanya. Wa waktihi dan waktunya. Karena engkau meminta sesuatu di bukan tempatnya. Kita ngotot banget sekarang, ya Allah, saya pengen punya mobil ya Allah, pengen punya mobil ya Allah. Ngotot banget. Tapi kata Allah, belum waktunya engkau punya mobil sekarang. Maka engkau sama saja meminta seperti itu. Terus ngeluh-ngeluh, udah setahun 2 tahun, belum waktunya kata Allah. Ya Allah, saya pengen kaya raya. Kata Allah, belum waktunya. Kalau engkau kaya raya sekarang,
engkau akan kabur-kaburan kemana-mana itu. Kau akan melakukan kayak begini, kayak begitu. Bahkan mungkin dendam engkau ini. Dendam untuk kesulitan. Entar dulu kata Allah, entar dulu. Nanti dulu, belum waktunya. Belum waktunya. Dan kita kan gak tahu kapan waktunya. Maka kesadaran kayak begini terus untuk dipegang. Kita udah minta kepada Allah, belum juga, oh berarti memang belum waktunya. Tapi kan kita sudah meminta. Terus minta lagi, mohon lagi kepada Allah, belum juga dikabul. Oh belum waktunya. Terus saja minta seperti itu. Sampai kemudian nanti waktunya datang. Kalau engkau seperti itu, meminta sesuatu yang belum waktunya, lalu engkau tidak sadar kalau memang itu belum waktunya, nggak punya kesadaran terhadap itu, fatabqa, maka jadilah kamu hasiron, orang yang rugi, merasa rugi. Munqati'an, orang yang terputus. Hojilan, orang yang meratap. Jadilah kita orang yang merasa rugi, merasa marah dan juga meratap. Fa'arih, maka istirahatkanlah dirimu. Haza, pada ini, kullahu, semuanya. Sudah, enakan dirimu, senangkan dirimu, tenangkan hatimu atas semua ini. Wa alzim, dan tetaplah al muwafaqata, pada muwafaqah, terus sesuai kepada ajaran-ajaran Allah. Wahasin, dan perbaguskanlah az-zonna, dugaanmu, birabbika, dengan Tuhanmu azza wa jalla. Was-sabra, dan tetaplah sabar, al-jamila, yang indah. Fama, maka sesuatu, kana, yang ada laka padamu, sesuatu yang ada untukmu, la tuslabuhu, tidak akan ditarik. Wama, dan sesuatu laisa, yang bukan ada laka untukmu, la tu'tohu, tidak akan diberi. Maka laka la tuslabu, wama laisa laka la tu'toh. Apapun yang ada, yang itu untukmu, tidak akan ditarik lagi. Tapi sesuatu yang bukan untukmu, tidak akan diberikan. Ini konsepnya. Ini kaidahnya. Orang yang mengerti ini, kita yang mengerti dan punya kesadaran atas ini, atas apa yang menjadi polanya takdirnya Allah seperti ini, orangnya pasti akan tenang, bahagia. Udah zikir, udah wirid, udah doa, belum juga dikabul, ya sudah, tenang saja. Udah melakukan ini, udah melakukan itu, belum juga dikabul, ya sudah, tenang saja. Kenapa? Karena megang, tahu bagaimana sih pola takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mengerti polanya seperti ini, yang menganggap bahwa kalau kita kasih A, maka Allah akan kasih B. Kalau kita membayar A, maka Allah akan memberikan kita B. Kalau orang tahunya itu, maka yang terjadi adalah tadi, dia akan merasa marah, murka, ngambek kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.